Hai, bertemu lagi dalam sesi 3 untuk mata kuliah perpajakan 1. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan fokus untuk membahas dua hal, yaitu yang pertama adalah sanksi perpajakan dan yang kedua adalah tentang sengketa pajak. Seperti apa pembahasan lebih lanjut? Berikut ini pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa itu sanksi pajak, kita harus tahu kenapa harus ada sanksi perpajakan. Nah, jadi perlu diingat bahwa di Indonesia itu menganut sistem perpajakan yang disebut sebagai self-assessment system, yaitu suatu sistem di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara untuk yang pertama mendaftar, yang kedua menghitung, yang ketiga menyetor, dan yang keempat adalah melaporkan. Jadi karena si wajib pajak itu diberikan kepercayaan penuh, maka untuk kita bisa meregulasinya, untuk kita bisa mengaturnya, maka kita memerlukan adanya suatu sanksi. Supaya apa? Supaya terjadi kepatuhan dari si wajib pajak itu sendiri. Dan perlu diingat karena dari pengertian pajak itu adalah sesuatu yang dapat dipaksakan. Dipaksakannya berdasarkan keputusan dari undang-undang, sehingga untuk memaksa itu dan juga untuk membuat wajib pajaknya patuh, kita perlu suatu sanksi, di mana sanksi itu bisa menjadi langkah preventif bagi pemerintah untuk bisa membuat warga negaranya sebagai wajib pajak itu patuh terhadap aturan perpajakan yang ada di Indonesia. Jadi adanya sanksi itu adalah supaya si wajib pajaknya itu patuh. Itu sanksi sebagai suatu tindakan yang preventif. Oke, jadi kita tadi udah selesai ngebahas tentang kenapa sih perlu ada sanksi perpajakan. Jadi perlu ada sanksi perpajakan itu untuk menciptakan kepatuhan dari si wajib pajak itu sendiri. Nah, selanjutnya sanksi pajak itu bisa dikenakan karena faktor kelalaian dari si wajib pajak itu sendiri. Seperti apa sih contoh-contoh dari kelalaian wajib pajak yang patut kita hindari supaya sebagai wajib pajak kita tidak perlu terkena sanksi perpajakan? Yang pertama biasanya dikarenakan dari si wajib pajak itu sendiri karena dia lupa tentang tanggal pembayaran dan juga tanggal pelaporan pajak. Hal ini biasanya terjadi apabila wajib pajak itu dia mengurus pajaknya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain maupun dari pihak yang profesional. Sehingga karena semuanya diurus sendiri, maka bisa jadi ada kelalaian dikala dia membayarkan maupun dikala melaporkan. Yang pertama adalah lupa kalau ada tanggal pembayaran dan pelaporan pajak. Nah, lupa ini adalah sifat dasar manusia kan ya, manusia bisa lupa. Tapi kita sebagai wajib pajak kita harus ingat bahwa kita itu punya kewajiban untuk membayar dan juga melaporkan pajak. Jadi jangan sampai lupa. Kayak misalkan yang paling simpel, kalau kita lupa bayar pajak bumi dan bangunan, misalkan seperti itu kan nanti akan ada konsekuensinya. Misal kita terkena denda. Seperti halnya juga ketika kita membayar pajak kendaraan bermotor, itu juga seperti itu. Kalau kita terlambat, misalkan kita suruh bayar maksimal bulan September. Nah, di bulan September tuh kita lupa untuk membayar, nanti setelah September kita akan terkena denda. Jadi jangan sampai lupa untuk membayarkan dan juga melaporkan pajaknya. Yang kedua bisa dikenakan sanksi apabila si wajib pajak itu dia menunda pembayaran pajak. Nah, apabila si wajib pajak itu menunda pembayaran pajak, maka hal yang dapat terjadi adalah dia juga akan menunda pelaporan SPT-nya. Sedangkan apabila ada keterlambatan dalam penyampaian SPT, maka dia akan dikenakan sanksi berupa denda dan bunga. Wah, itu bertingkat loh. Kemudian yang kedua yang dapat menyebabkan seseorang itu terkena sanksi perpajakan adalah dia menunda-nunda pembayaran pajak. Itu sering menunda, itu akhirnya si wajib pajak itu bisa terkena sanksi. Tidak hanya sanksi karena telat membayar pajak, tapi si WP itu kadang bisa juga terkena sanksi karena dia telat menyampaikan SPT. Kalau bayarnya telat, otomatis menyampaikan SPT-nya juga telat. Nah, itu apalagi kalau menyampaikan SPT-nya itu tidak tepat waktu, sehingga WP akan dikenakan denda sama bunga. Nah, gitu ya. Dan yang ketiga, wajib pajak bisa dikenakan sanksi pajak apabila dia menyembunyikan atau memalsukan data.
memalsukan data tentang besarnya laba dari suatu perusahaan yang menjadi PKP. Kemudian yang ketiga ada seseorang itu dapat dikenakan sanksi pajak. Salah satunya adalah karena dia menyembunyikan data. Jadi misalkan laba perusahaan 1 miliar, tapi disembunyikan datanya, dimanipulasi, akhirnya yang diakui cuma misal 500 juta. Itu adalah menyembunyikan data, memanipulasi data yang dapat menyebabkan adanya terkenanya seseorang ke dalam sanksi perpajakan. Sebenarnya masih banyak hal-hal lain, cuma ini kita bahas contoh-contoh yang sederhana saja. Nah, itulah tadi contoh-contoh hal yang dapat menyebabkan kenapa wajib pajak bisa dikenakan sanksi dalam bidang perpajakan. Lalu selanjutnya kita akan membahas sebenarnya sanksi perpajakan itu macamnya ada apa saja. Berikut ini pembahasannya. Oke, jadi pada dasarnya sanksi perpajakan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sanksi administrasi dan sanksi yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi administrasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah denda, yang kedua adalah bunga, dan yang ketiga adalah kenaikan. Apa penjelasannya? Berikut ini penjelasannya. Kemudian sanksi perpajakan. Jadi pada dasarnya sanksi perpajakan itu dibagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Nah, sanksi administratif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah denda. Jadi denda itu adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda itu dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Jadi denda itu nanti bisa dikalikan dengan misalkan nominal yang kita bayarkan dalam pajak itu bisa. Di beberapa pelanggaran, sanksi denda ini ditambahkan dengan sanksi pidana. Jadi ada yang dia sanksinya hanya denda saja, tapi kadangkala ada juga yang dia sanksinya denda plus pidana. Itu ada di dalam perpajakan. Nah, keterlambatan untuk sanksi administratif, sanksi denda ini, itu dia dendanya itu ada bermacam-macam, tergantung dengan pajak apa yang kita sedang akan bayarkan. Kemudian yang sanksi administratif yang kedua itu adalah bunga. Nah, itu tadi denda, kalau sekarang bunga. Kalau sanksi administratif bunga itu dia dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi jumlahnya lebih besar. Jadi jumlah bunga itu bisa dihitung berdasarkan persentase tertentu di suatu jumlah, mulai dari bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai bunga itu dibayarkan. Jadi sistemnya itu ada bunga itu ada 2, ada yang bunga biasa sama yang bunga majemuk. Kalau bunga biasa itu ketika kamu misalkan dikenai bunga 1% dari nominal yang terlambat dibayarkan. Nah, kalau misalkan bulan pertama belum membayar, kena bunganya 1%, kemudian 1% dari 1 juta, kemudian di bulan berikutnya kena lagi 1% dari 1 juta, sampai seterusnya itu pokoknya tetap 1 juta. Jadi nilai pokok yang digunakan sebagai pengalih bunga itu 1 juta masih tetap. Itu bunga yang biasa. Kemudian ada tipe bunga yang kedua dinamakan bunga majemuk. Itu adalah ketika kita terlambat nih, misalkan nominal yang harus kita bayarkan 1 juta. Kemudian pada bulan ini kalian terkena bunganya 1%. Nah, otomatis pokok kalian itu akan bertambah, bukan 1 juta lagi tapi menjadi 1.010.000. Kemudian bulan berikutnya lagi nominal pokoknya yang digunakan untuk pengalih bukan 1 juta lagi tapi 1.010.000 dikalikan 1%, terus bertambah. Jadi kalau bunga majemuk itu pengalihnya atau nominal yang digunakan sebagai pokoknya itu merupakan penjumlahan antara bunga dengan pokok. Sedangkan kalau di bunga biasa tuh nominalnya tetap, kalau 1 juta ya 1 juta terus kayak gitu. Nah, jadi hati-hati, kita harus paham apakah dalam perpajakan kita digunakan bunga yang biasa atau bunga yang majemuk. Kemudian sanksi administratif yang ketiga itu adalah adanya kenaikan. Apa itu sebenarnya kenaikan? Jadi sanksi administratif berupa kenaikan itu adalah sanksi yang paling banyak ditakuti oleh wajib pajak.
Kenapa kok ditakuti sama wajib pajak? Jadi kalau dikenakan sanksi itu, wajib pajak harus membayarkan jumlah yang berlipat-lipat ganda. Nah, sanksi berupa kenaikan pada dasarnya itu dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Jadi kenaikan itu adalah kenaikan dari jumlah yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak. Jadi kalau denda itu kan ya udah misal terlambat kena denda 100, 500 atau 1 juta gitu. Kalau bunga itu pakai persentase. Nah, kalau kenaikan itu juga bisa. Itu yang paling mengerikan. Kenapa? Karena nominal yang harus kita bayarkan itu misal dikenakan kenaikan berapa persen kayak gitu. Nah, persentase ini yang menakutkan karena kita harus membayarkan pajak sejumlah beratus-ratus kali lipat. Bahkan ada yang sampai ratusan persen kenaikannya kayak gitu ya. Kenapa ini si kenaikan ini dia paling ditakuti. Oke, itu 3 jenis sanksi perpajakan dalam bidang sanksi administratif. Sedangkan dari sanksi pidana dia juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah denda pidana, yang kedua adalah pidana kurungan, dan yang ketiga adalah pidana penjara. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini. Kemudian selanjutnya ada sanksi pidana. Yang pertama itu dinamakan denda pidana. Apa itu denda pidana? Apa yang dimaksud dengan denda pidana? Jadi denda pidana itu merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang dia melanggar norma perpajakan. Denda pidana ini dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Itu yang denda pidana. Kemudian sanksi pidana yang kedua itu ada namanya pidana kurungan. Nah, pidana kurungan ini apa? Pidana kurungan ini adalah sanksi pidana yang dia hanya diancamkan kepada tindak pidana yang sifatnya itu pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak ataupun ditujukan kepada pihak ketiga. Karena pidana kurungan ini diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian diganti dengan pidana kurungan. Jadi kalau di dalam denda pidana itu kita bisa menggantikan. Kalau kita pidana digantikan dengan membayar sejumlah denda. Nah, kalau misal kalian tidak bisa membayarkan denda pidana itu, maka kalian bisa menggantinya dengan pidana kurungan. Jadi untuk misal kalian nggak mampu bayar 500 juta, ya gantinya adalah dengan dikurung selama berapa waktu tertentu kayak gitu. Kemudian sanksi pidana yang ketiga ada namanya pidana penjara. Pidana penjara itu apa? Jadi dia tuh mirip-mirip sama pidana kurungan. Merupakan hukuman untuk dia istilahnya kemerdekaannya tuh dirampas karena dia harus dipenjara. Pidana ini diancamkan terhadap tindak kejahatan dan ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat atau kepada wajib pajak kayak gitu. Jadi pidana kurungan sama pidana penjara itu mirip-mirip. Nah, itu tadi sanksi perpajakan ada 2 jenis sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang sanksi perpajakan. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang sengketa perpajakan. Jadi, kenapa sih sengketa perpajakan itu harus terjadi? Apa itu sebenarnya sengketa perpajakan? Jadi, sengketa pajak itu timbul akibat adanya sengketa dari pihak si wajib pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang perpajakan. Sehingga akibat sengketa tersebut nanti bisa timbul adanya banding maupun gugatan. Selanjutnya, ini ada pembahasan tentang sengketa pajak. Jadi yang pertama tuh apa sih sebenarnya sengketa pajak itu? Pasti bertanya-tanya kan. Sengketa pajak, jadi pengertian dari sengketa pajak itu adalah suatu hal atau sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau si penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi sengketa pajak itu kalau misalnya
satu kasus di mana yang melibatkan antara wajib pajak sama si pihak yang berwenang, kemudian si wajib pajaknya itu dia tidak terima dengan hasil yang telah diputuskan oleh si pihak yang berwenang. Itu bisa terjadi sengketa pajak. Nah, sengketa pajak ini dia nanti bisa merujuk pada banding atau gugatan. Jadi ketika di dalam perpajakan itu terjadi masalah, terjadi ketidaksepakatan antara si wajib pajak sama si pihak yang berwenang, itu nanti bisa mengarah ke dua hal, yaitu adanya banding sama gugatan. Kemudian selanjutnya, why? Kenapa sengketa pajak bisa terjadi? Jadi ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan sengketa pajak itu bisa terjadi, di antaranya yang tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa adanya ketidakcocokan antara keputusan yang telah ditetapkan sama petugas yang berwenang sama si wajib pajaknya. Kemudian adanya kebijakan yang dikeluarkan namun si wajib pajaknya itu tidak setuju terhadap kebijakan itu bisa. Terus bisa lagi karena perbedaan interpretasi. Jadi si wajib pajak mendefinisikan hal ini sebagai X, tapi ternyata menurut petugas yang berwenang itu didefinisikan sebagai Y. Akhirnya kan satu hal dengan interpretasi yang berbeda itu bisa menimbulkan masalah. Itu juga bisa. Terus yang bisa terjadi lagi itu karena adanya metode perhitungan yang berbeda. Jadi misalkan si wajib pajaknya menghitung pakai metode beban untuk rekreasi boleh dibebankan gitu. Tapi ternyata menurut si petugas perpajakan, beban atau biaya yang digunakan untuk rekreasi pribadi itu tidak boleh dibebankan kepada perusahaan. Nah, hal ini bisa menjadi salah interpretasi juga kan, karena ada ketidakcocokan atau misinformasi antara si wajib pajak sama si petugas pajak. Kemudian bisa juga terjadi sengketa pajak karena adanya keberatan dan penetapan sanksi denda pajak. Jadi wajib pajaknya tuh terhadap sanksi denda pajaknya yang ditetapkan oleh si petugas yang berwenang itu tadi, dia keberatan, itu bisa juga terjadi sengketa pajak. Lalu, kenapa sih sengketa pajak ini bisa terjadi? Jadi yang pertama, sengketa pajak ini bisa terjadi apabila dari sisi wajib pajak dia tidak menerima keputusan ataupun kewajiban perpajakan yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Perpajakan. Hal ini bisa menimbulkan banding ataupun gugatan dari si wajib pajak terhadap pejabat berwenang tersebut. Hal ini dikarenakan wajib pajaknya itu merasa tidak puas, dia merasa tidak senang dengan kebijakan yang telah dibuat tersebut. Yang kedua, kenapa bisa terjadi sengketa pajak adalah karena adanya perbedaan interpretasi antara si wajib pajak dengan fiskus atau petugas dari bidang perpajakannya. Itu juga bisa menyebabkan sengketa pajak. Kemudian yang ketiga bisa jadi karena adanya perbedaan metode perhitungan yang dibuat antara si wajib pajak dengan petugas dalam bidang perpajakan. Sehingga karena adanya perbedaan ini bisa menimbulkan suatu sengketa pajak. Nah, terus yang keempat, sengketa pajak ini bisa terjadi karena adanya keberatan atas sanksi atau denda perpajakan yang telah dijatuhkan oleh pihak berwenang kepada si wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Seperti itu. Nah, dalam sengketa pajak ini wajib pajak bisa mengajukan banding maupun gugatan. Lalu, apa sebenarnya banding dan gugatan itu? Berikut ini penjelasannya. Nah, sengketa pajak itu dia nantinya bisa merujuk pada banding dan gugatan. Lalu apa sebenarnya pengertian banding sama gugatan? Jadi kalau banding itu adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kalau gugatan itu adalah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan penagihan pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan. Jadi kalau banding itu ketika ada suatu keputusan karena ada sengketa pajak, kemudian petugas yang berwenang menetapkan satu keputusan. Nah, ternyata wajib pajaknya itu tidak setuju terhadap keputusan tersebut, itu bisa diajukan banding.
Sedangkan kalau gugatan itu adalah upaya hukum atas keputusan perpajakan dan pelaksanaan suatu penagihan pajak. Jadi kalau misalkan banding tadi kan kalau dia tidak setuju terhadap keputusan yang telah dikeluarkan. Kemudian apa perbedaan dari banding dan gugatan? Jadi kalau banding itu adanya satu keputusan terus si wajib pajaknya itu tidak terima terhadap keputusan tersebut. Itu biasanya merujuk pada perbedaan penafsiran. Nah, itu bisa mengajukan banding apabila si wajib pajaknya tidak sepenafsiran atau tidak satu kata dengan yang memberikan keputusan. Sedangkan kalau gugatan itu the next levelnya dari banding. Jadi kalau gugatan itu dia berarti lingkup masalah yang diajukan itu gugatan itu lebih luas daripada banding. Kalau banding itu hanya sebatas keputusan, jadi hal sudah diputuskan sama petugas yang berwenang, kemudian tidak setuju terhadap keputusan tersebut. Cuma itu kalau banding. Sedangkan kalau gugatan itu lingkupnya lebih luas. Jadi tidak hanya hal itu saja, tapi ada hal-hal lain sehingga dilakukanlah gugatan. Jadi sengketa pajak itu nanti bisa merujuk kepada banding dan gugatan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang banding dan gugatan dalam sengketa pajak. Pada umumnya sengketa pajak itu adalah hal yang ditakutkan oleh para wajib pajak. Namun kadangkala memang ada beberapa kondisi di mana wajib pajak harus mengajukan banding ataupun gugatan. Tapi sebaiknya kita sebagai wajib pajak menghindari adanya banding dan gugatan tersebut. Kenapa harus kita hindari? Karena biasanya banding dan gugatan itu memakan waktu yang tidak sebentar. Bahkan ada dalam kasus-kasus tertentu di mana banding dan gugatan itu memakan waktu hingga puluhan tahun, sehingga kita akan rugi tenaga selama puluhan tahun tersebut. Nah, kemudian ada juga pertimbangan sengketa pajak. Jadi kenapa sih harus mempertimbangkan untuk sengketa pajak? Jadi sengketa pajak itu bukan hal yang mudah, itu adalah hal yang sangat menguras tenaga, sangat menguras waktu, karena biasanya untuk menyelesaikan satu kasus sengketa pajak itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan untuk kasus-kasus tertentu itu sampai puluhan tahun. Nah, ketika kalian menggunakan waktu itu untuk melakukan banding atau melakukan gugatan selama berpuluh-puluh tahun, berarti bisa dibayangkan ya apa saja yang tersita gitu. Waktu, tenaga, pikiran, itu semua akan terkuras ke situ. Jadi meskipun kita diperbolehkan untuk melakukan banding atau gugatan di dalam sengketa pajak, tapi hal itu lebih baik untuk dihindari karena istilahnya tuh kayak lebih banyak kerugian yang akan kita dapatkan gitu. Jadi harap berhati-hati dalam ketentuan perpajakan. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, misalkan kita sebagai pengusaha kena pajak, kita juga bisa meng-hire tenaga ahli dalam bidang perpajakan untuk mendampingi di perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga di kemudian hari perusahaan itu tidak dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana, sehingga nanti tidak akan ada kasus sengketa pajak seperti itu. Begitu halnya juga untuk orang pribadi. Jadi adanya sanksi itu tadi kan dia biasanya itu dikarenakan orang pribadi itu melaksanakan kewajiban perpajakan seluruhnya, mulai dari menghitung, kemudian memotong, menyetor, melapor, itu dilakukan sendiri. Nah, padahal orang pribadi itu juga punya kegiatan lain, tidak hanya kewajiban di bidang perpajakan saja, sehingga kadang-kala menyebabkan lupa dan menyebabkan sanksi administratif, sehingga apabila membutuhkan merasa tidak mampu untuk mengurus sendiri, maka mintalah bantuan kepada orang yang ahli dengan meng-hire orang yang memang ahli dalam bidang perpajakan, sehingga di kemudian hari tidak akan ada masalah yang timbul akibat kelalaian kita dalam bidang perpajakan yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang sanksi perpajakan dan juga sengketa pajak. Saya harap kalian dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dari pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu dalam kolom diskusi. Bye guys!